Sungguh aneh di zaman sekarang. Ada sebagian orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dianggap wali, yang minum khamar dianggap wali, yang meninggalkan salat dianggap wali, bahkan melakukan kemungkaran. Bahkan orang gila dianggap wali, dikatakan wali majdub. Saya tidak tahu yang gila walinya atau yang menganggap dia sebagai wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kakinya tersebut. Fa in sa'alani fa la u'tiyannahu, kalau dia memohon kepadaku maka sungguh aku akan mengabulkan permohonannya. Wa la in ista'adzani la u'idhannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku maka sungguh aku akan melindunginya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, menjelaskan tentang hakikat seorang wali, yang barang siapa memusuhi wali tersebut maka sungguh dia telah diajak berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wali tersebut? Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seorang wali adalah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang wajib. Setelah itu dia pun berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, dan selalu demikian, wala yazalu abdi, yaitu hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan apa buahnya? Buahnya jika dia menjadi seorang wali, kata Allah, hatta uhibbah, aku pun mencintainya. Dan jika Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Dalam sebagian riwayat, ya, walisanahu alladhi yantiqu bihi, maka aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, dan aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Ini adalah buah dari perjuangan seorang menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga pandangannya. Dia tidak akan melihat sembarangan. Kalau dia ingin melihat keburukan, maka Allah akan memalingkannya. Kalau ada hal-hal buruk yang mungkin terlihat, maka dia akan menghindarinya. Allah juga akan menjaga pendengarannya. Dia akan dibuat gelisah jika mendengar hal-hal yang buruk. Dia tidak suka mendengar perkara-perkara yang ghibah, bahkan dia dijauhkan dari hal-hal yang buruk untuk didengarkan. Hatinya menjadi benci untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Demikian juga tangannya, demikian kakinya, dia tidak akan melangkahkan kakinya, ya, menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf tatkala dia sakit kemudian kakinya harus diamputasi,
tatkala kakinya diamputasi, dia berkata, demi Allah, ini kaki tidak pernah aku gunakan untuk melangkahkan menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia hendak berbicara, maka lisannya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sembarang berbicara. Dia akan memilih kata-kata yang baik untuk dia utarakan. Dan dia akan dijaga hatinya. Dia tidak akan memikirkan hal-hal yang buruk sehingga dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Bukan maksudnya seorang wali adalah seorang yang maksum, yang tidak mungkin salah, karena kemaksuman al-ismah hanya untuk para nabi ya alaihi wassalatu wassalam. Tetapi maksudnya secara umum mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka bersalah, berdosa, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud dari hadis ini bahwasanya jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian Allah bersatu dengannya sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman hululiyah dan ittihadiyah atau bahasa kita wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan hambanya. Ini adalah kekufuran dan ini adalah kesyirikan. Hadis ini maksudnya aku menjadi pendengarannya, maksudnya Allah membimbing pendengarannya. Aku menjadi penglihatannya, maksudnya Allah membimbing penglihatannya. Makanya dalam riwayat yang lain Allah berkata, fabi yasma'u, dengan aku dia mendengar. Fabi yubsiru, dengan akulah dia melihat. Artinya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis ini Allah menetapkan ada Allah, ada hamba. Ada yang meminta, ada yang mengabulkan. Ada yang minta perlindungan, ada yang melindungi. Ada yang beribadah, ada yang diibadahi. Berarti Allah bukanlah hamba. Maka sungguh sesat orang-orang yang menyangka hadis ini menunjukkan adanya manunggaling kawula Gusti, adanya persatuan antara hamba dengan Tuhan, sehingga mereka mengatakan wal abdu rabbun wa rabbu abdun, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Arabi yang tersesat dalam pembahasan ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya buah seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Maka benar perkataan seorang ulama, laisa sya'nu an tuhibballah, walakinna sya'na an yuhibbakallah. Bukan perkaranya engkau mencintai Allah, tetapi yang paling penting apakah engkau dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau kau sudah dicintai oleh Allah, maka engkau menjadi walinya, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau sudah menjadi wali Allah, kau pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandanganmu dijaga, pendengaranmu dijaga, langkah kakimu dijaga, gerakan tanganmu dijaga, lisanmu dibimbing, pikiranmu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, buah dari kecintaan Allah terhadap seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, la in sa'alani la u'tiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Dan terlalu banyak kisah-kisah bagaimana para wali-wali Allah kalau mereka berdoa kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah dalam sahihnya tatkala Rubaiyah bintu An-Nadhr kasarat thaniyata jariyah. Ada seorang wanita bernama Rubaiyah binti Nadhr, saudaranya Anas bin Nadhr, dia mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian akhirnya mereka pun keluarga Rubaiyah minta maaf, ya, minta agar membayar arsh. Fatalabu minhumul arsh fa abau. Maka keluarga Rubaiyah mengatakan, bagaimana kalau kita bayar dia, bayar ganti rugi? Ternyata keluarga wanita tersebut tidak menerima. Ya, fatalabu minhumul afwa, minta dimaafkan, tidak diterima. Minta dimaafkan tidak diterima, minta ganti rugi tidak diterima. Maka mereka pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta untuk dikisos. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun amara bil qisas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar Rubaiyah binti Nadhr dikisos, giginya juga dipatahkan. Maka hal ini didengar oleh saudaranya Anas bin Nadhr, seorang sahabat yang sangat mulia yang meninggal mati syahid dalam perang Uhud. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, atuksaru thaniyatu Rubaiyah?" Ya Rasulullah, apakah giginya Rubaiyah akan dipatahkan? Wallahi la tuksaru thaniyatuha. Demi Allah ya Rasulullah, giginya tidak akan dipatahkan. Rasulullah SAW kaget mendengar perkataan Anas. Kata Rasulullah SAW, ya Anas, kitabullah qisas. Ya Anas, dalam Al-Quran harus dikisas. Artinya apa? Mereka tidak mau
memaafkan, mereka tidak mau menerima ganti rugi, tidak ada jalan lain kecuali harus diqisas. Tapi kata Anas bin Nadhr, wallahi la tuksaru thaniyatuha, demi Allah giginya tidak akan dipatahkan. Tiba-tiba keluarga wanita tersebut datang, radhiyal qaum fa'afau, mereka pun ridha dan mereka pun maafkan. Tidak jadi bayar denda dan langsung mereka maafkan. Kemudian Nabi mengomentari kisah tersebut. Nabi berkata, inna min ibadillah man aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sungguh di antara hamba-hamba Allah ada di antara mereka kalau bersumpah dengan atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wala in ista'adzani la uidzannahu. Kalau mereka minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindungi wali tersebut. Sebagaimana disebutkan kisah tentang Hasan al-Basri rahimahullahu taala, seorang imam dari ulama tabi'in. Tatkala dia dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk ditangkap, maka al-junud pasukan mengejar Hasan al-Basri. Maka Hasan al-Basri kemudian bersembunyi di rumah salah seorang. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah pasukan tersebut masuk ke rumahnya dan mereka mencari, periksa sana sini, mereka tidak menemukan Hasan al-Basri. Kemudian mereka pun laporkan kepada Hajjaj, wahai Hajjaj, sungguhnya Hasan al-Basri tidak ada. Kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ada, tetapi Allah menutup mata-mata ma'asyiral muslimin kalian. Hadis qudsi ini yang agung ini menjelaskan bahwasanya jalan untuk menjadi wali Allah terbuka. Menjalankan kewajiban-kewajiban, yaitu hal-hal yang wajib dikerjakan, yang haram-haram ditinggalkan. Kemudian menjalankan yang sunnah-sunnah. Dan perkara-perkara dalam Islam mengenai kewajiban-kewajiban mudah diketahui. Perkara-perkara yang sunnah yang diajarkan Nabi juga mudah diketahui. Oleh karenanya siapa saja bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali Allah tidak harus terkenal. Jadi wali Allah tidak harus orang kaya. Siapapun yang mau jadi wali Allah bisa. Tinggal menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, menjalankan yang sunnah-sunnah, maka dia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar bahwasanya yang dikatakan oleh sebagian orang untuk menjadi wali-wali Allah harus menempuh jalan-jalan tertentu, harus menempuh ritual-ritual tertentu, harus belajar pada guru-guru tertentu, harus melakukan cara-cara tertentu. Ini semua dusta. Untuk menjadi wali Allah mudah, tinggal menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang haram dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Maka seorang bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi tingkat perwaliannya. Oleh karenanya sungguh aneh di zaman sekarang, ada sebagian orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dianggap wali, yang minum khamar dianggap wali, yang meninggalkan salat dianggap wali, bahkan melakukan kemungkaran, bahkan orang gila dianggap wali, dikatakan wali majdub. Saya tidak tahu yang gila walinya atau yang menganggap dia sebagai wali. Sampai mereka melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan dianggap wali. Ya akhi, wali Allah Subhanahu wa taala jelas itu orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya, dijaga lisannya, tidak asal ngomong, tidak asal berbicara, dijaga pikirannya, dijaga langkahnya. Tapi sebagian orang justru tidak salat, dianggap sebagai wali. Justru sebagian orang menganggap kemaksiatan sebagai kebaikan, justru dianggap wali. Sebagian orang dianggap semua agama benar masuk surga, maka dianggap wali. Ini adalah cara berfikir yang salah tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi wali-walinya, penolong agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.